Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan nama serta uh, menjelaskan kembali ringkasan buku yang saya sudah mereview. Nama saya Antonius Neno, NIM 1803030013, semester 6, kelas A, dan judul buku yang saya mereview kembali itu Feminisme in the Nordic Regional Neoliberal Nationals as Decolonial Critique. Seperti yang saya meringkas itu tentang kontekstualisasi feminisme di wilayah Nordik. Semenanjang Claude Rusia, kutipan pertama yang disebabkan di atas adalah dari momen film sini Blode ketika Fling Marja yang berusia 14 tahun dan adik perempuannya Njena dan sekolah Nor pada tahun 1930 di ini adalah sekolah asrama untuk anak-anak seni. Di sini seorang guru Swedia mengajarkan anak-anak bahasa Swedia dan memberitahukan mereka tempat mereka dalam bahasa Swedia. Joik atau aik adalah bentuk lagu tradisional dalam musik seni. Untuk berbicara seni atau anak Merje menjelaskan kepadanya yok sakralnya sebuah sekolah akan menghasilkan pemukulan yang seharusnya terjadi dihindari. Feminisme, anarkisme nasional dan dekolonial. Derogame Nordik telah melalui perubahan yang sangat mengenangkan kebijakan neoliberal dan suatu kategori tertentu. Tindakan penghematan negara kesejahteraan dan masa depannya adalah seorang feminis sentral mempertanyakan dan perawatan yang diberikan. Ada posisi derajat di antara feminista dalam kaitannya dengan bagaimana femini of education and dengan credo dari seumur Nordik tentang kesejahteraan yang apakah diatur dalam buku Neoliberalism adalah umum dan skens dalam autologi. Dengan cara ilahi beberapa dari mereka melakukan semuanya atau membatasi kapan dan kapan karena menganggap yang lain sebagai memiliki analitis. Lalu yang berikut itu Commentus Minemi dan wilayah Nordik. Antara kritikus Sekievi atau produktif dan Buddha yang diperkuat dengan analisa 2006 penularan timbal balik struktur dalam kemampuan ketimpang dan partikularti realisasi dan telah meningkat secara signifikasi. Alno kebangsaan memberikan aklamasi orang Cina tentang kesejahteraan, maka yang jauh dari kebijakan neoliberal yang membangun migran sebagai ancaman. Bantu Nero 2017, Kokina 2006, Galer bukan atau dalam hal ini biner. Kesetaraan gender memainkan peran dalam artikulasi ini. Hal mendasar dari inti bahasa di sini adalah konstruksi yang hanya merupakan negara-negara Nordik yang homogen, Keskin 2019, tapi juga dari biarawan wanita yang homogeni dengan tuntutan agen yang sama. Para istri iminit yang membesarkan hati telah mengidentifikasi Dublin dari form kualitas yang membuatnya berbeda dalam etistis pendapat dan liberal dan etno-nasional serinya. Sementara pada saat yang sama menjadi seorang penyair nasional. Lalu yang berikut itu feminis puples atas kesejahteraan
gender, saat, dan solidaritas. Seperti buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Di Verket wa Conti Max ini plus Jung Ematre Verica seputar politik inklusi dan Asiwin dalam kaitannya dengan feminisme di kawasan Nordik. Sedangkan Paming Weberisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial menjadi agenda saat membahas ke depan. Bagian ini berjudul feminis, kesetaraan gender, dan solidaritas. 3 bab di bagian membahas cangkul negara-negara kesejahteraan Nordik, terus memperkuat definisi demokrasi yang menguntungkan kelompok gender tertentu. Mereka memperhatikan tindakan dan reaksi pelaku administrasi tentang kemudian ini bentuk baru pemerintahan dan nasionalisme telah ini finansial dan krisis terkait penyambutan pengungsi di tahun 2001. Lalu yang berikut itu ada feminisme dekolonisasi di wilayah Nordik. Bagian kedua, mengeksplorasi kontribusi para sarjana yang bekerja Tuts Berwin dekolonial dan queer knowledge frame dengan fokus khusus pada produksi pengetahuan feminis. Ketiga orang dalam bagian ini membahas pengetahuan feminis dan silsilah feminis. Mereka menjadi saksi perlunya mendekolonisasi pemikiran feminis, narasi mobilisasi politik, dan pemahaman tentang gender. Lalu yang berikut itu tentang antrisme dan berbicara. Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk-bentuk nasionalisme, dangkal kesejahteraan Nordik yang merugikan solidaritas internasional dan hak asasi manusia telah ditantang oleh 2 gerakan sosial yang kuat dengan relevan. Perkembangan teori feminis di wilayah mobilisasi orang-orang semi dan untuk mempertahankan tanah dan air, atau dalam hal ini bagian 2, dan mobilisasi para migran dan pengungsi yang memiliki resisme untuk mendapat hak tenaga kerja kewarganegaraan, sementara gagasan tentang keterlibatan kolonialisme dalam perkembangan negara-negara bangsa Nordik. Gagasan pembentukan ras Nordik memberikan pembacaan tentang wilayah yang mengeksplorasi peran kategori ras dalam proses akumulasi modal dan pembentukan kebijakan para bangsa kesejahteraan Nordik yang telah dibentuk melalui eksploitasi berlebihan tenaga kerja migran di dalam global. Titik berangkat saya keskinan pembentukan dan perluasan feminisme antrasit dalam dekade terakhir di seluruh wilayah Nordik dengan media grup baru dan cara publik dan terutama di kota-kota besar. Lalu yang berikut itu tentang kooptasi feminisme di wilayah Nordik, negara kesejahteraan yang ramah gender, eksionalisme Nordik, dan interseksionalitas. Kolaborasi historis antara negara ataupun kesejahteraan dan para pria pergerakan sosial di wilayah Nordik telah membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Perselisihan antara
kooptasi, dan keadilan sosial menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migran di Swedia. Dan telah ada penyesalan tentang kelembagaan non-gerakan perempuan di region Nordik. Namun mungkin mengejutkan bahwa beberapa penelitian telah mengeksplorasi feminisme di wilayah Nordik dari perspektif bidang peneliti kopsi. Ini adalah hal yang tidak diinginkan karena para ahli gender baik di dalam maupun di luar tanggung jawab telah lama memperdebatkan keberhasilan hubungan antara berbagai jenis demokrasi dengan gender dan kesetaraan seks. Feminisme postkolonial, anti rasis dan pribumi telah mengkritik apa yang keskinet feminis anti rasis dan pribumi telah mengkritik yang keskinet pada tahun 2009 merujuk sebagai keterlibatan kolonial dan apa terkait Love's Doctrine dan Genscher pada tahun 2012 menggambarkan sebagian isme luar biasa Nordik. Kedua studi Nordik dengan gagasan bahwa wilayah ini adalah pengecualian terhadap aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme di Eropa telah mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Menurut para kritik ini, penolakan terhadap diskriminasi rasial dan kekerasan kolonial muncul berdampingan dengan ras dalam masyarakat Nordik. Lalu yang berikut itu tentang negara kesejahteraan, ramah gender dan kelebihan Nordik. Para penelitian sering mendeskripsikan inti dari kekhasan feminisme di wilayah Nordik sebagian termasuk referensi untuk kolaborasi historis antara negara-negara Nordik dengan gerakan feminis saat ini. Deskripsi masyarakat Nordik sebagai wanita atau wanita ramah atau ramah gender sering terlihat kuat pada metafora tetapi lemah dalam kapasitas analitis, tetapi masih banyak digunakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin hanya ini saja dan saya kembalikan. Sekian dan terima kasih.